Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih, memasuki hari yang ketiga, bulan pertama, tahun yang baru di tahun 2021, Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 hingga ayat yang ke-14 akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah minggu yang diselenggarakan oleh Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada. Sebelum kita membaca bersama-sama dan menggumulinya, mari kita berdoa. Sungguh luar biasa ya Tuhan karya-Mu dalam hidup kami. Nyata dan kami rasakan hingga saat ini. Memasuki hari yang ketiga bulan pertama di tahun 2021. Kami boleh memasukinya dalam keadaan sehat selamat. Kami percaya ini semua wujud nyata dari kasih-Mu. Wujud nyata dari kepedulian-Mu, dari perhatian-Mu atas kehidupan kami. Walaupun banyak perkara, banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kami, yang hingga saat ini belum tuntas kami selesaikan. Tapi kami percaya kasih Tuhan akan tetap bersama dengan kami hari ini dan di hari-hari hidup kami selanjutnya. Secara khusus Tuhan kami bersyukur berterima kasih karena kembali di hari Minggu ini kami berkumpul bersama-sama di rumah gereja ini untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan kebesaran kuasa kasih-Mu. Kami juga bersyukur bersama sidang jemaat kami, bahkan siapa saja yang boleh beribadah walaupun melalui program live streaming di rumah mereka masing-masing. Kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu, berkat-Mu juga menaungi, melingkupi kehidupan mereka bersama dengan kami di tempat ini. Bapa Surgawi, saat ini kami akan bersama-sama menggumuli firman-Mu. Tuntunan, bimbingan Roh Kudus-Mu sangat kami butuhkan. Karena kami sadar sebagai manusia kami dalam keterbatasan. Akal pikiran kami penuh dengan kelemahan. Karena itu biarlah roh hikmat yang datang daripada-Mu bekerja dan berkarya. Sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini juga diberikan roh hikmat. Agar dapat menyampaikan, memberitakan firman-Mu dan dapat dimengerti oleh seluruh sidang jemaat. Bapa Surgawi yang bertahan dan surga hadir tengah persekutuan kami ini. Kuasailah tempat ini, kuasailah hati, pikiran dan perasaan kami. Biarlah keinginan dan kehendak-Mu yang jadi, bukan keinginan kami manusia. Dan berfirman bagi kami pada saat ini, karena kami anak-anak-Mu baik yang ada di gereja ini, maupun ada di rumah masing-masing, maka di mana saja boleh mempersiapkan diri dan siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Kita akan baca secara bersaut-sautan. Ayatnya yang pertama saya akan bacakan, kemudian ayat yang kedua dengan dibantu oleh liturgus mendampingi jemaat baca bersaut-sautan. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Saya baca ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sebab segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan misteri bagi sebagian orang. Karena banyak hal-hal yang sulit disingkapkan, diungkapkan dengan memakai logika manusia. Karena keunikannya itu, saudara-saudara yang kekasih, ajaran kekristenan kadang-kadang menjadi celah, menjadi cemohan dari orang-orang yang tidak berhikmat. Tidak berhikmat di sini dalam arti saya mengatakan kepada orang yang belum mengenal kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, Allah adalah Allah yang kudus, sifatnya suci, tanpa dosa, dan dia sesuatu yang abstrak pada awalnya, jadi tidak konkret, tidak real, tidak bisa diraba secara langsung. Dan Allah dalam konsep ini, saudara-saudara, adalah Allah yang jauh dari jangkauan umat manusia. Dia ibaratnya Allah yang melayang-layang. Ibaratnya dia tidak akan pernah merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, karena dia jauh. Tetapi saudara-saudara, dalam kondisinya seperti itu, bagi orang yang berhikmat, saya katakan tadi, pasti akan mengimani, termasuk saudara dan saya, bahwa di dalam kemahakuasaannya, kemahaistimewaannya tadi, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, dia bisa melihat apa yang kita alami, dia bisa bergumul bersama-sama dengan kita, dia boleh merasa sukacita bersama-sama dengan kita. Dan konsep Allah yang seperti itu, saudara-saudara, yang selama ini menjadi pergumulan gereja, bagaimana menjelaskannya kepada manusia supaya bisa diterima secara akal pikiran. Nah, kalau kita membaca narasi Injil Yohanes pasal 1 ini, saudara-saudara, ini salah satu upaya untuk menjelaskan bagaimana Allah yang maha kuasa tadi, yang maha kudus tadi, yang tinggal di tempat yang jauh, hadir secara real, secara nyata dalam kehidupan umat manusia, berjuang bersama-sama dengan manusia, mengalami penderitaan bersama-sama dengan manusia. Nah, itu yang coba dikomunikasi oleh penulis kitab Injil ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Kristus.
Dia adalah Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang ditegaskan dalam ayat yang pertama, bahwa Yesus itu, mengulangi apa yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, adalah Allah sendiri, adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan dia sebagai Allah, sebagai firman, sebenarnya hakikatnya bersama-sama dengan Allah adalah pencipta yang menjadikan segala sesuatu sebelum segalanya ada. Dia yang memungkinkan terselenggaranya kehidupan di alam semesta ini. Dan sekarang dia hadir dalam pribadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman yang tadinya atau dalam arti logos adalah Allah sendiri. Dan dia bersama-sama dengan Allah sebagai pencipta. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman itu tadi. Dan menarik saudara-saudara, di dalam pribadi firman yang menjadi manusia tadi, di sana ada terang yang abadi. Terang yang hakiki. Dan dia itulah sumber daripada terang bagi alam semesta, bagi dunia ini. Bahkan terang itu atau firman yang telah menjadi manusia itu jauh sebelumnya sudah ada, sebelum Yohanes Pembaptis yang disinggung di dalam nas tadi, yang memperkenalkan sang terang tadi. Dalam narasi Yohanes ini, saudara-saudara, penulis langsung memperkenalkan tokoh sentral dalam kitab Injil, yaitu Yesus sebagai firman yang telah menjadi manusia. Saudara, ketika saya mencoba membaca beberapa referensi, istilah firman atau logos yang menjadi manusia ini bertitik tolak dari pemahaman perjanjian lama yang menunjuk pada konsep hikmat atau kuasa yang menggambarkan hubungan khusus, hubungan spesial manusia dengan Allah. Dan dalam konsep pemahaman kalangan filsuf atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia filsafat, istilah firman ini saudara-saudara langsung dipakai secara luas untuk mengungkapkan berbagai macam bentuk pengertian. Misalnya akal budi, nah konsep ini, cara berpikir ini saudara-saudara dalam zaman Yohanes, dalam kalangan Yahudi dengan filsafat yang mendominasi waktu itu, cocok dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih Yesus Kristus, kembali kepada tema dari nats ini, khususnya ayatnya yang ke-14 yang saya baca kembali tadi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Adalah Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus yang saya katakan tadi pada bagian awal. Dan sekarang Allah telah menjadi manusia dan diam tinggal bersama dengan manusia. Itu yang kita selalu peringati dalam peristiwa Natal, di mana Allah menghadirkan dirinya melalui Bayi Kudus, yaitu Yesus Kristus. Dan kedatangan firman itu saudara dikatakan pada ayat-ayat
yang keempat, kelima, dan seterusnya tidak diterima oleh umat manusia. Karena mereka belum mengenal, tidak mengenal. Bahkan dikatakan dia datang bagi kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak mengenal dia. Ini mau menggambarkan bagaimana sulitnya memang memahami bagaimana Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci mau hadir dalam pribadi manusia yang berdosa. Karena memang ada perbedaan yang hakiki dalam dunia Yahudi antara terang dan gelap, antara baik dan buruk, antara roh dan jiwa, raga dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, penulis Injil Yohanes ini berusaha meyakinkan bahwa Allah tadi sungguh-sungguh telah hadir di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia telah menjadi manusia. Dia adalah firman pada awalnya, tetapi sekarang firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel bersama-sama dengan kita. Jadi Allah yang Maha Kudus tadi tidak lagi tinggal dalam kekudusannya sendiri, menyendiri di sana, tetapi dia hadir dalam realitas kehidupan kita. Ikut bersama-sama merasakan apa yang kita rasakan, baik suka maupun duka di dalam kehidupan kita. Dan kehadirannya dengan karya-karyanya seperti yang sudah kita dengar dari berbagai macam pengajaran, telah membawa pembaharuan dalam kehidupan dunia pada masanya hingga pada saat ini. Kehadirannya di tengah dunia telah membawa perubahan yang sangat-sangat dalam kehidupan moralitas masyarakat pada zamannya. Kehadiran secara nyata di tengah-tengah dunia dalam pribadi Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara telah memberikan teladan, contoh kehidupan yang luar biasa. Yang sebelum dia tidak pernah dipertontonkan, diperlihatkan oleh tokoh manapun. Kehadiran Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia tadi Bapak Ibu Saudara. Telah membangun sebuah tatanan kehidupan sosial yang baru. Dengan norma-norma di luar kewajaran. Contohnya, kalau dalam tradisi hukum Taurat, mata ganti mata, darah ganti darah. Tapi dalam konsep normal baru yang diajarkan oleh Yesus, kasihilah musuhmu. Musuhmu di sini orang-orang yang menyakiti engkau, yang menghina engkau, yang mencela engkau. Bahkan perlu doakan dia agar dia memperoleh berkat daripada Allah. Sangat luar biasa, bertolak belakang dengan ajaran-ajaran moral Taurat Israel sekalipun. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia Bapak Ibu Saudara. Adalah pribadi yang telah mengajarkan bagaimana hidup bersama dengan orang lain. Bagaimana menghormati, menghargai orang tua. Bagaimana mengasihi sesama. Bagaimana menghargai, menghormati suami, istri. Termasuk orang-orang yang menderita. Orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang hidup di dalam kehinaan dan kepapaan sekalipun. Yesus yang telah menjadi manusia di dalam firman Allah tadi adalah Yesus yang telah memberikan contoh bagaimana berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan orang lain. Dia telah mempertontonkan bagaimana tindakan pengampunan yang sungguh luar biasa. Ketika dia melihat seorang perempuan yang berdosa, yang kedapatan berzina, mau dirajam sampai mati menurut hukum Taurat dengan melempar batu kepadanya. Dia memberikan pengampunan, dia memberikan pembaruan kepada wanita tadi. Bukan berarti Yesus kompromi dengan dosa perempuan tadi.
Tetapi dia memberikan kesempatan untuk hidup di dalam perubahan dan pembaharuan. Jadi ketika kita menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini, kita memasuki hari yang ketiga ini, marilah kita lihat dan fokus kepada Yesus sang sumber terang, bahkan terang itu sendiri, yang akan menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kita di sepanjang tahun yang akan kita jalani ini. Akan masih ada orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menendam kita. Kepada mereka marilah kita belajar dari sang terang. Kita ampuni mereka. Mungkin masih ada orang-orang tua yang mungkin masih bersikap kasar terhadap anak-anak. Dan begitu sebaliknya. Teladan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang tua bersikap terhadap anak-anak. Dan bagaimana anak-anak bersikap kepada orang tua. Secara khusus bagi anak-anak muda yang kelihatan juga banyak hadir pada saat ini. Saya ingin mengingatkan saudara-saudara sekalian. Umur panjang dan berkat Tuhan akan tersedia bagi saudara-saudara sepanjang tahun 2021 nanti. Apabila saudara-saudara menghormati ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan bagi kita para orang tua, berkat-berkat juga akan tersedia. Ketika kita tidak menyakiti hati anak-anak kita dan keturunan kita. Mengawali kehidupan yang baru di tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara. Dengan belajar dari terang Kristus yang sudah hadir. Menjadi sumber terang utama di dunia ini. Marilah kita menelusuri lorong-lorong kehidupan kita. Kita telusuri setiap peluang kesempatan bagi kita. Dan bersama dengan Yohanes Pembaptis yang sudah memulai 2020 tahun yang silam. Kita menceritakan, kita memperkenalkan, kita mempromosikan, kita mensaksikan siapa Yesus terang dunia itu. Dan marilah kita lakukan itu dengan keteladanan yang mulai dari diri kita. Mulai dari ruang lingkup keluarga kita, jemaat masyarakat kita. Sehingga demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih Kristus di tahun 2021 nanti. Terang Kristus tidak akan pernah padam. Oleh karena tindakan dan perbuatan kita yang menyakiti hatinya. Terang Kristus tidak akan pernah pudar. Oleh karena keangkuhan, keegoisan dan kesombongan kita sebagai manusia. Marilah kita terima Kristus sebagai terang. Kita nyalakan terus di dalam hidupan kita. Sehingga pernyataan Yesus, akulah terang, akan nyata sungguh-sungguh bagi kehidupan kita. Dan kita senantiasa membawa terang itu. Marilah kita bersikap, bertindak, berprinsip seperti lilin yang rela hancur. Supaya terangnya menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Menjadi sumber terang, menjadi pelaku terang, membawa pembawa terang. Tidak selamanya kita diterima dengan baik. Mungkin kita akan ditolak, mungkin kita akan dibenci. Tetapi percayalah, bersama dengan Kristus, terang kita tidak akan pernah pudar, terang kita tidak akan padam. Dan kita akan menjadi terang yang sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan bagi kehidupan alam semesta ini. Selamat kita masuki hari yang ketiga bulan Januari tahun 2021 ini. Dan sekali lagi selamat dan semangatlah kita menjalani kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Tuhan beserta dengan kita sekalian. Amin.